Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari Liga 2 dulu kali ya. Nah, buat yang mungkin belum tahu dan penasaran nih, atau mungkin yang nggak terlalu nyimak Liga 2, ini mungkin akan bertanya-tanya, Liga 2 udah sampai mana ya? Ya meskipun diwarnai ribut sana-sini, kecurangan sana-sini, tapi inilah Liga Tarkam yang dibungkus namanya Liga Profesional. Emang sejatinya Liga 2 kan Liga Tarkam, tapi bungkusnya aja keren, disebutnya Liga 2 ya. Tapi ya tetap isinya mah jotos-jotosan, gulat, pukul-pukulan, curang, dan lain-lain. Tapi ya udahlah ya, Liga 2 itu sekarang udah nyampe ke babak 8 besar. Jadi ada 8 tim nih yang berebut untuk jadi 2 top teratas di 2 grup ya. Nantinya di 2 grup ini tuh cuma diambil 2-2 aja, alias 4 tim aja yang lolos ke semifinal. Sebelum akhirnya nanti juara 1, runner up, dan juara 3 akan lolos ke Liga 1 musim depan. Di grup A sendiri ada Persiraja Banda Aceh, PSIM Jogja, Persibo Bojonegoro, dan PSPS Pekanbaru. Sementara di grup B ada Bayangkara FC, Persela Lamongan, PSKC Cimahi, dan juga Persijap Jepara. Nah, gimana nih? Udah ada bayangan nggak tim mana yang akan lolos ke Liga 1 musim depan? Kalau kami lihat secara kekuatan tim sih harusnya. Kemungkinan yang lolos itu mungkin Bayangkara, Persela, dan juga PSIM Jogja ya. Tapi ya kita tahu lah ya, Liga kita ini tuh 70%-nya itu adalah politik, sementara 30%-nya baru olahraga. Jadi ya kita nggak usah terlalu berharap juga, meskipun kelihatan tim itu tim hebat, kuat, tapi tetap kalah loh dengan yang namanya mafia. Jadi ya ditunggu aja siapa yang akan lolos ke Liga 1 musim depan. Lalu untuk tim-tim yang masih berjuang agar bertahan di Liga 2. Jadi tim ini itu kemarin kan akan lakoni playoff ya buat bertahan di Liga 2. Nah, yang gagal bertahan di playoff ini bukan kemungkinan sih, dipastikan akan terjun ke Liga 3. Nah, inilah tim-tim yang bersaing atau berjuang untuk tetap bertahan di Liga 2. Silakan baca sendiri aja ya. Capek juga sih kalau baca banyak-banyak kayak gini. Sebelum kita ke Liga 1, kita akan coba menyimak sesuatu hal yang sebenarnya kami itu udah tahu dan sering banget kami bilang ya, tapi masih banyak yang nggak percaya dan malah bilang tuh ke kami gini ya, dasar nih channel si paling tahu lah, sok tahu lu lah, inilah itulah, dan lain-lain. Ya terserah itu sih, itu hak kalian mau bilang apa, no komentar apa juga sama kami. Yang penting kami sudah menyampaikan apa yang kami tahu. Kalau situ nggak percaya ya udah, nggak usah ngomel-ngomel juga. Kami kan sering bilang kalau yang namanya Erick Thohir itu dikelilingi oleh tikus-tikus lapar dan mafia. Bahkan mafianya itu kebanyakan dari anggota Esko PSSI. Dan salah satu pentolan mafia ini adalah salah satu tangan kanan Erick Thohir. Jadi ya simak baik-baik video yang akan kami tampilkan ini. Ini adalah rekaman yang diduga match fixing yang dilakukan atau yang ada kaitannya dengan salah seorang anggota Esko PSSI di laga Indonesia lawan Filipina. Betul kan, Betul kan, Betul, saya dengar. Betul. Kemarin kan saya larang kan, kalau ini intrik, kalau ini manajemen konflik, jangan dibahas di luar. Kasihan federasi, kasihan kita gitu loh. Harusnya didiskusikan di internal ya. Betul. Nah, nggak diuapkan ke masyarakat begini. Nggak diumbar gitu loh. Makanya saya ingin dengar, tadi kan saya masuk separuh, saya ingin dengar kesimpulannya yang diomongkan oleh Arya itu loh. Saya nggak lengkap tadi, intinya apa yang diomongkan Arya itu loh. Bang siapa ini? Bang Beto. Intinya apa? Jadi begini ya. Bentar dulu Bang Beto, Bang Trud. Bang Beto ini adalah salah satu komunitas yang ada di Solo. Betul. Jadi dia salah satu fan dari Tribun dari Persis Solo.
dan dia kemarin yang bertemu langsung dengan Arya dan kawan-kawan. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Persiapan timnas yang lawan Filipina. Mungkin dia bicara soal tiket dan lain-lain. Oh, betul. Ya. Terus? Oke, saya nanya langsung ke Beto ya. Mungkin ini agak dari awal lagi, Beto. Dirangkum aja, dirangkum. Iya, waktu ketemu itu Arya. Nah, gimana? Kalian mau percaya atau enggak? Ya itu hak kalian ya. Sebenarnya kalau saya sih udah pernah katakan, kalau yang namanya inisial AS ini memang apa ya? Dalam tanda kutip memang ada main dengan pihak-pihak mafia ya. Sebab ya kita tahulah dia ini kan yang paling aktif nih, paling vokal nih saat ini. Bahkan mainnya udah sama TV One tuh. Tapi ya balik lagi, ini kalian mau percaya atau enggak itu hak kalian. Kami juga di sini bukan nuduh lo ya, cuma menyampaikan aja apa yang ada dalam video tadi itu lo ya. Soal benar atau enggak ya, kita pun gak ada yang tahu. Toh ini juga video udah beredar banyak di media sosial ya. Nah, gimana? Kalian percaya atau enggak? Tapi yang penting, kami kan sering bilang ya, jika selama masih ada yang namanya Esko PSSI dan dipilih dalam KLB alias dipilih oleh klub ya sepak bola Indonesia dan PSSI akan tetap seperti ini. Kalau kalian lupa, siapa aja sih orang-orang Esko PSSI dan dari klub mana nih? Kita akan coba kasih tahu lagi ya, 12 anggota Esko PSSI dan berasal dari klub mana aja. Yang pertama Eko Setiawan, dia adalah CEO Farmel FC di Liga 2. Yang kedua Endri Erawan, dia adalah mantan manajer timnas Indonesia tapi juga CEO-nya Mitra Kukar ya. Yang ketiga Juni Rahman, dia ini politisi Partai Golkar ya, tapi juga penasehat PSPS Pekanbaru. Yang keempat adalah Muhammad, CEO-nya Putra Delta Sidoarjo atau yang sekarang menjadi Malut United. Yang kelima adalah Rudi Yulianto, manajer kepala dari Borneo FC. Yang keenam Sumarji, CEO Bayangkara FC. Yang ketujuh Vivin Cahyani, mantan atlet basket ya, dan juga sebagai CEO PT Vivan Dia Kreasi ya. Ini salah satu sponsornya Persija Jakarta. Yang kedelapan Peter Tanuri, bos utama Bali United. Yang kesembilan Arya Sinulinga, CEO Karo United. Yang kesepuluh Khairul Anwar, pemilik saham atau pemegang saham ya PT Mahesa Jenar alias PSIS Semarang. Yang ke-11 Ahmad Riyad, Ketua Asprop Jawa Timur, penasehat tim Arema FC. Yang ke-12 Hasnur Yadi Sulaiman, bos utama Barito Putra. Jadi memang di PSSI saat ini nggak ada satupun ya pejabat PSSI dari ketum sampai esko yang nggak punya klub. Semuanya punya klub. Erick Thohir punya klub, bahkan waketum PSSI seperti Zainuddin Amali pun punya klub seperti Persigo Gorontalo, Ratu Tisa pun punya klub seperti Perserang-Serang. Jadi semuanya punya klub. Maka wajar jika PSSI selalu dikuasai oleh esko dan klub. Lalu bagaimana dengan timnas Indonesia? Kemarin banyak yang nanya, siapa lagi bang pemain diaspora yang akan masuk ke timnas Indonesia? Kalau ini kami belum berani bilang, sebab sekarang kan gini deh, sebelum dia ini salaman sama Erick Thohir, itu semua kan masih sebatas rumor, belum tentu kan PSSI mau ambil. Cuman yang kami tahu kemarin kan kita sama-sama dengar katanya Patrick Kluivert ini lagi coba mendatangkan yang namanya Jairo Ridwell. Selain itu juga ada yang namanya Ian Madsen, ada Michael Becker dan juga Marco van Veer ya, dan juga yang lain-lain lah yang masih diusahain ya. Yang pasti gini, kalau buat kami ya, kami ini mau lihat dulu nih siapa aja pemain yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert. Apakah tetap pakai pemain-pemain yang ex Sintayong kemarin, atau mungkin ada tambahan dari Liga 1 seperti Lili Pali, Maklok, Ezra Walian dan lain-lain, atau mungkin Kluivert ini ambil pemain ya versi dia sendiri. Kan kita belum kelihatan kan, belum tahu, karena kan Kluivert kan belum melatih timnas juga. Cuma harapan kami sih dengan datangnya Patrick Kluivert yang seorang mantan striker, ditambah mungkin nanti kalau beneran ya pelatih strikernya adalah De Kuyt,
Ini akan membuat lini serang timnas Indonesia ini lebih tajam ya, sebab ya sejauh ini kan cuma itu kekurangan timnas Indonesia, yakni lini depan yang tumpul. Cuma ya kami pun nggak tahu apakah dekat ini beneran akan ke timnas Indonesia atau enggak. Kalau ditanya prediksi kami pemain yang akan masuk ke timnas Indonesia tetap Jairo Ridwell ya. Tapi ya ini cuma prediksi loh ya, bener atau enggaknya ya kita lihat nanti. Oke, kita ke Liga 1. Kita akan bahas soal pertandingan Bali United kontra Persik Kediri. Ini banyak banget yang bilang kemarin, ada yang aneh tuh bang. Lah, aneh ya? Kami kok berkali-kali nonton ini nggak ada yang aneh tuh. Ini pertandingan normal-normal aja. Apa yang aneh ya? Apa lantaran Persik Kediri bisa ngalahin Bali United sementara tim yang masih unbeaten sampai sekarang nggak bisa ngalahin Bali gitu? Ya, ingat bang, Persik Kediri tuh nggak beli pemain asing loh yang baru di putaran 2 ini, tapi bisa tuh ngalahin Bali United 1-3. Berarti Persik Kediri lebih bagus dong dari Persib. Ya nggak juga sih. Kenapa nggak juga? Karena kembali lagi ya, faktor mental atau faktor mindset yang berbicara di sini. Kenapa faktor pola pikir atau mindset yang berbicara? Kita tahulah ketika tim-tim lain bertemu dengan Persib, yang ada di pikiran mereka adalah Persib itu tim kuat. Maka seluruh kemampuan harus dikeluarkan, segala cara pun pasti akan dicoba asal bisa mengalahkan Persib. Contoh yang paling nyata adalah PSBS Biak, sampai rela rogoh kocek duit miliaran buat cuma menggulingkan Persib dan main di Papua. Ini pun terjadi dengan Bali United. Ketika jumpa tim-tim kuat seperti Persib, maka ada kekhawatiran tersendiri, akhirnya mainnya pun tidak terlalu lepas ataupun mungkin tidak terlalu all out. Mereka agak ragu-ragu atau gimana. Tapi ketika menghadapi tim seperti Persik Kediri, mungkin saja ada dalam pikiran mereka menganggap remeh tim Persik Kediri. Dan dalam sepak bola, ketika sebuah tim menganggap remeh lawan, maka ini fatal akibatnya. Tapi paling tidak meskipun kalah 1-3 dari Persik Kediri, di laga ini Bali United alami kemajuan. Ya, ini Bali United nggak guling-guling. Ya iyalah, wong lagi ketinggalan kok masa guling-guling. Coba kalau menang, udah nggak kehitung tuh guling-gulingnya. Tapi kami nggak pernah menyalahin klub ataupun pemainnya loh ya soal guling-guling ini. Sebab ini tuh tergantung apa ya? Tergantung pelatihnya sih. Nggak percaya? Coba contoh lihat Eber Besa di Persita Tangerang. Cantik banget mainnya. Apa ada guling-guling? Nggak ada. Main cantik, skill bagus, visi permainan luar biasa. Padahal ketika di Bali United, Eber Besa ini terkenal sebagai apa? Maestro guling-guling. Berarti apa? Bukan Eber Besanya dong yang menginginkan ini, tapi instruksi pelatihnya. Oh ya, BTW untuk edisi kali ini mungkin nggak terlalu banyak soal transfer ya, sebab untuk hari ini per Senin 13 Januari ini nggak terlalu banyak klub yang tengah mengumumkan pemain baru ya. Ada sih beberapa, cuman itu udah kami bahas ya. Untuk klub-klub lain kemungkinan udah selesai nih bursa transfer. Tinggal beberapa tim lagi yang tengah menyiapkan, ada yang lagi bikin video penyambutan, ada yang lain-lain ya. Jadi untuk bursa transfer di episode kali ini mungkin gak akan banyak ya. Oke, dari Persib Bandung, Senin sore 13 Januari 2025 di situs PT LIB nama Gerven Kastanir ini belum juga terdaftar nih sebagai pemain Persib. Ada apa ini ya? Apa cuma masalah kitas atau kartu izin tinggal sementara? Ya mungkin aja sih. Sebab kan proses pembuatan kitas ini itu biasanya 2-4 minggu. Tapi dengan catatan itu jalur resmi lo ya. Di Indonesia mah jalur resmi emang agak lama sih. Tapi kan ada jalur singkatnya ya, 1 hari 2 hari jadi. Contohnya aja gini deh, PSM Makassar, Balotelli itu kan cuma 1 hari udah kelar lo ya. Kenapa Persib kok nyampe lama banget? Kecurigaan kami justru ada pada kasusnya Mailson 5. Mailson ini kontraknya sampai Juni 2025. Persib awalnya mau meminjamkan Mailson 5 ke Sriwijaya FC, tapi katanya Bang Mailnya nggak mau, nggak level katanya main di Liga 2. Nah, Persib sendiri nggak bisa dong lepas Mailson 5 sebab mungkin saja ada perjanjian dalam kontrak yang membuat Persib nggak bisa mencoret Mailson 5 kecuali dengan
2 syarat. Yang pertama Persib jual Mailson, yang kedua Persib pinjamkan Mailson. Aditya Putra Harawan pernah bilang kalau Persib lagi coba mencarikan klub buat Mailson, entah itu dijual ataupun dipinjamkan ya. Dan mungkin saja memang Persib ini belum bisa mencoret nama Mailson 5 di LIB karena memang Mailson 5 ini masih terdaftar sebagai pemain Persib. Tapi kan ini bisa diakalin cuy. Ya coret aja, nggak usah daftarin aja Mailson 5 di putaran 2. Entahlah, kami pun liar. Cuma ya memang sayang aja gitu kan, lawan Dewa United ini kan harusnya Gervan ini tuh dilakoni debut ya. Dan ini tinggal beberapa hari lagi loh, tapi Gervan ini belum terdaftar di LIB. Sementara Persib lagi butuh tambahan amunisi di lini depan ya. Ya kita tunggu aja apakah Gervan ini akan lakoni debut lawan Dewa United dan di detik-detik akhir bisa didaftarkan di PT LIB atau enggak nih. Untuk Mailson sendiri kabarnya akan dipinjamkan ke PSS Sleman nih. Tapi kan PSS Sleman udah 8 pemain asingnya. Apakah ada yang dilepas lagi nih dengan datangnya Mail? Atau mungkin Ovosu Ayah yang dilepas? Ya nggak tahu kalau itu.